warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mita Sri Agustin. Saya mahasiswi semester 5 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan di Universitas Muhammadiyah Sukabumi. Nah, pada jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia di semester 5 ada mata kuliah yaitu pembelajaran BIPA atau Bahasa Indonesia bagi penutur asing, yang dibimbing langsung oleh kedua dosen saya yaitu Bapak David Setiadi M. Hum dan teman teachingnya yaitu Bapak Asef Firdaus M. Hum. Tujuan video ini yaitu sebagai bahan referensi untuk teman-teman sekalian dalam proses pembelajaran BIPA secara virtual melalui Google Meet. Berikut saya akan tayangkan proses pembelajaran BIPA pada tingkat C1 kelas BIPA Inggris American Homogen yang ditutori oleh saya sendiri dan 9 teman saya yang menjadi pembelajar BIPA dengan menggunakan metode langsung serta topik yang diangkat mengenai masalah sosial. Lalu keterampilan berbahasanya dalam pembelajaran kali ini yaitu membaca serta menyimak. Oke, langsung saja kita tayangkan video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Ibu. Apa kabar? Sehat semua? Sehat, sehat, Ibu. Syukur, alhamdulillah kalau begitu. Bertemu lagi ya dengan Ibu, saya Ibu Mita. Semoga kalian tidak bosan belajar dengan saya. Apakah kalian siap belajar hari ini? Sudah siap, Ibu. Wah, semangat sekali kalian. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, kali ini kita berdoa terlebih dahulu ya, yang akan dipimpin oleh Zweta sebagai ketua kelas. Ibu persilahkan Zweta. Baik, Ibu. Baik, teman-teman, sebelum memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa dahulu. Berdoa sesuai kepercayaan masing-masing, dimulai. Oke, terima kasih ya Zweta. Sama-sama, Ibu. Selanjutnya Ibu akan mengecek. Selanjutnya Ibu akan mengecek kehadiran teman-teman sekalian ya. Mohon disimak. Yang pertama, Ibu cek ya kehadirannya. Josie hadir? Hadir, Bu. Oke, terima kasih ya. Jazlyn? Jazlyn ada? Bu, ada. Oke, terima kasih Jazlyn. Leticia? Leticia hadir? Wah, sepertinya Leticia tidak hadir ya. Oke, selanjutnya Syarifah. Syarifah ada? Hadir, Bu. Oke, Syarifah hadir ya. Selanjutnya Syakila. Hadir, Bu. Hadir, Ibu. Oke, Syakila hadir. Syakwila. Syakwila ada? Syakwila? Di sini hadir ya, tapi Ibu. tidak... oke. Syakwila hadir ya. Selanjutnya Zunata. Zunata kemarin sakit ya? Ya, Ibu. Oh iya, Ibu. Zunata? Wah, sekarang udah sehat, alhamdulillah. Iya. Dan yang terakhir ada Zweta. Hadir, Ibu. Zweta hadir ya, tadi sudah memimpin doa kita hari ini. Oke, sebelum kita mulai, Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran kali ini, yaitu siswa diharapkan membaca teks argumentasi bertema masalah sosial ya. Dan yang kedua, menyimak atau mendengarkan yang bertema masalah sosial. Dan yang ketiga, mengenal budaya Indonesia. Itu adalah kegiatan atau tujuan pembelajaran hari ini. Oke,
Selanjutnya, Ibu materi Jejna kali ini hadir. mengenai... Oh iya, Zezna. Oke, udah ya. Sekarang kita akan membahas mengenai masalah sosial. Ada yang tahu apa itu masalah sosial? Oke, Ibu jelaskan ya. Masalah sosial adalah suatu yang ketidaksesuaian unsur-unsur kebudayaan atau masyarakat yang membahayakan kehidupan sosial. Ya, kita tahu semua bahwa banyak sekali masalah sosial yang ada di sekitar kita. Contohnya ada kemiskinan, ada kelaparan, ada pengangguran, ada kenakalan remaja, ada kecelakaan lalu lintas, dan masih banyak lagi masalah-masalah sosial yang ada di sekitar masyarakat atau di sekitar kita ya. Adapun faktor mengenai masalah sosial yaitu ada faktor ekonomi, ada kebudayaan, ada politik, biologis, dan faktor psikologis. Oke, selanjutnya Ibu akan menayangkan video yang ada di Indonesia atau video tentang masalah sosial, yaitu video berita ya. Nanti Ibu akan memberikan, sebentar. Nanti Ibu akan memberikan pertanyaan. Kalian harus bisa menjawab ya. Silakan kalian simak video berikut. Kecelakaan di Jawa Tengah mencapai 10.000. Angka kecelakaan lalu lintas di Jawa Tengah mengalami penurunan di semester pertama tahun ini. Di bulan Januari hingga Juni 2020, angka kecelakaan di Jawa Tengah mencapai 10.841 kasus. Angkanya turun jika dibandingkan dengan tahun 2019. Tahun 2019. Hal tersebut diungkapkan oleh Dirlantas Polda Jawa Tengah Kombes Pol Arman Ahdian. Pada tahun 2019, angka kecelakaan di Jawa Tengah mencapai 12.487 perkara, sehingga mengalami penurunan yang cukup signifikan. Menurutnya, ada sekitar 3.000 kecelakaan yang terjadi di semester 1 tahun 2020 ini karena pelaku tidak memiliki SIM. Sedangkan sekitar 5.000 lainnya kecelakaan tunggal dan didominasi oleh sepeda motor. Sehingga pihaknya mengimbau masyarakat untuk lebih mentaati aturan dan rambu-rambu yang ada. Selain itu, juga mengenali kondisi kendaraan. Arman juga meminta masyarakat untuk tidak memberikan keleluasaan kepada anak di bawah umur untuk mengendarai kendaraan bermotor. Sebab, selain membahayakan anak itu sendiri, juga membahayakan pengguna jalan lain. Kemudian kita analisa bahwa dari segi 10.000 tersebut, 3.000 orang tidak menggunakan SIM dan hampir 5.000 kecelakaan tunggal. Jadi sepeda motor yang paling banyak terjadi pada saat periode antara Januari sampai bulan Juni 2020 ini. Kalau tahun yang lalu di bulan yang kemarin, satu semester yang kemarin, jumlahnya kan? Untuk jumlah yang tahun lalu 2019 itu sekitar terjadi penurunan 18%. Ayuda Febrianto, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah. Oke, sudah ya. Kalian sudah menyimak atau mendengarkan berita tersebut. Sekarang ada sesi pertanyaan atau kuis. Ibu akan menambahkan semangat kalian. Ibu akan memberikan 10 poin pada setiap orang yang menjawab pertanyaan. Sudah siap semuanya? Ya, Oke. Pertanyaan pertama nih. Masalah sosial apa yang ada pada video tersebut? Siapa yang akan menjawab? Saya, Bu. Oke, silakan. Terjadinya kecelakaan lalu lintas. Oke, bagus ya. Syakwila, terima kasih. Ada yang ingin menjawab lagi? Halo, ada yang ingin menjawab lagi? Ini akan memberikan 10 poin ya.
Oke, kalau misalnya tidak ada, Ibu akan lanjut pada pertanyaan kedua. Oke? Pertanyaan kedua. Berapa angka kecelakaan di Jawa Tengah pada satu semester tahun 2020? Saya, Bu. Oke, silahkan. Zunata. Ada 10.841 kasus, Bu. Angka tersebut mengalami penurunan pada tahun sebelumnya. Oke, bagus ya, Zunata. Ibu berikan 10 poin pada yang menjawab pertanyaan tersebut ya. Oke, Terima selanjutnya Ibu. Oke, Ibu catat dulu ya, takutnya Ibu lupa. Zunata dengan Syakwila. Ya. Yang lainnya sebentar ya, Ibu. Akan bagikan dulu ini Salindia yang tadi, oke? Nah, sudah ada? Sudah. Oke, tadi kan sudah dibahas apa itu masalah sosial. Sekarang Ibu akan menjelaskan mengenai teks argumentasi. Teks argumentasi adalah wacana yang bertujuan memengaruhi pembaca agar dapat menerima ide, pendapat, atau pemikiran penulis. Teks argumentasi biasanya dilengkapi dengan data-data pendukung agar pembaca menjadi yakin pada apa yang disampaikan penulis, ya. Nah, di sini ada struktur teks argumentasi. Yang pertama ada pernyataan masalah, yang kedua ada alasan, yang ketiga ada data pendukung, dan yang terakhir ada simpulan. Nah, Ibu di sini ada contoh teks argumentasi ya. Ibu sudah membagikan ada 5 paragraf dan 5 strukturnya. Ya. Di sini yang paragraf pertama ini ada pernyataan masalah. Pernyataan masalah ini biasanya yang menyatakan masalah-masalah. Nih, ini masalah-masalah mengenai kecelakaan lalu lintas. Coba Ibu ingin kalian baca ya. Belajar baca lagi. Ibu ingin Syakwila yang membaca pada paragraf pertama. Silahkan Syakwila. Baik, Ibu. Dalam 2 tahun terakhir, kecelakaan lalu lintas di Indonesia oleh Badan Kesehatan Dunia WHO dinilai menjadi penyebab kematian terbesar ketiga setelah penyakit jantung koroner dan tuberkulosis atau TBC. Oke, nah bagus ya. Sudah lancar membacanya. Nah, dari pernyataan masalah ini, angka kematian kecelakaan itu terbesar ketiga katanya ya. Itu menjadi pernyataan masalah. Nah, untuk paragraf kedua yaitu mengenai alasan. Nah, alasan ini ada beberapa faktor biasanya menjelaskan faktor-faktor mengapa terjadinya peristiwa tersebut atau kecelakaan yang seperti ada di teks ini ya. Ibu ingin Syakila yang membacakan. Baik, Ibu. Secara umum, kecelakaan lalu lintas yang terjadi disebabkan oleh beberapa faktor seperti kelalaian manusia, kondisi jalan, kelayakan kendaraan, dan belum optimalnya penegakan hukum lalu lintas. Namun berdasarkan Outlook 2013, Transportasi Indonesia, kelalaian manusialah yang menjadi faktor utama terjadinya kecelakaan. Nah, oke, terima kasih Syakila telah membacakan. Nah, katanya di sini itu
faktor yang menyebabkan kecelakaannya itu yang menjadi utamanya yaitu faktor kelalaian manusia ya. Oke, selanjutnya Ibu ingin data pendukung nih. Di sini ada paragraf ketiga data pendukung. Ibu ingin Josi yang membacakannya. Silakan Josi. Baik, Ibu. Data WHO tahun 2011 menyebutkan sebanyak 67% korban kecelakaan lalu lintas berada pada usia produktif, yakni 22 sampai 50 tahun. Sementara itu, data Kepolisian Republik Indonesia menyebutkan bahwa pada tahun 2012 terjadi 1.938 kasus kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal sebanyak 27.441 orang dengan potensi kerugian sosial ekonomi sebesar berapa itu? 203,217 triliun per tahun. Oke, terima kasih ya, Josi telah membacakannya. Nah, di sini itu sudah jelas ya bahwa data pendukung itu yaitu ada data dari WHO. Nah, biasanya data pendukung itu memberikan bukti-bukti bahwa agar si pembaca dapat percaya pada teks tersebut gitu ya. Selanjutnya data pendukung lagi nih, Ibu ingin Jazlyn yang membacakannya. Silakan Jazlyn. Baik, Ibu. Oke. Menekan angka kecelakaan lalu lintas saat ini, pemerintah Indonesia telah merencanangkan program dekade keselamatan jalan 2011 sampai 2020 yang dicanangkan oleh Wakil Presiden di Jakarta pada 20 Juni 2011. Melalui program tersebut, pemerintah Indonesia menargetkan penurunan angka kecelakaan lalu lintas hingga 50% pada tahun 2020. Nah, oke. Terima kasih ya, Jazlyn telah membacakan. Nah, di sini data pendukungnya itu dijelaskan oleh Wakil Presiden ya. Selanjutnya nih ada kesimpulan. Siapa yang akan membacakan simpulan? Ya udah, Zueta saja yang membacakan simpulannya. Oke, silakan Zueta. Halo, Zueta Ya, ada? Ibu. Ada, Ibu. Oke, silakan bacakan simpulan yang terakhir ya. Oleh karena itu, menurut penulis, untuk mewujudkan program tersebut diperlukan langkah-langkah konkret pihak-pihak terkait dalam mengimplementasikan undang-undang lalu lintas dan angkutan jalan. Selain itu, menanamkan kesadaran mengenai pentingnya keselamatan di jalan kepada pengguna jalan juga perlu
terus dilakukan. Hukum lalu lintas juga harus ditegakkan secara luas supaya angka kecelakaan lalu lintas dapat diturunkan. Sudah, Ibu. Oke, ya, terima kasih ya Zweta telah membacakan simpulannya. Nah, kalian Ya, sudah membaca dan menyimak, semoga kalian masih ingat. Nah, selanjutnya Ibu akan memberikan kuis dan atau tanya jawab ya. Apakah kalian sudah siap? Siap. Oke. Nah, seperti yang tadi, Ibu akan memberikan 10 poin lagi pada setiap orang yang menjawabnya ya. Oke, kita langsung saja. Pertanyaan pertama yaitu, sebutkan hal yang menjadi penyebab kematian di Indonesia. Ada yang bisa menjawab? Ya, Bu. Ya, Kelalaian silakan. manusia. Oke, terima kasih Syarifah telah menjawab. Ibu berikan 10 poin. Tepuk tangan. Ya, Ibu, terima kasih. Ada yang ingin menjawab lagi? Saya, Bu, saya. Oke, silakan Zunata. Bagus. Kelayakan kendaraan, Bu. Oh, betul sekali ya, masih ingat. Dan kalian bagus menyimaknya. Ibu kasih poin 10. Hore. Terima kasih. Ada yang ingin menjawab lagi? Saya. Oke, silakan Zweta. Josi ya, Josi. Silakan Josi. Ya. Kondisi jalan. Oh, betul, betul. Nah, kondisi jalan itu bisa menyebabkan kecelakaan juga ya. Oke, terima kasih Josi. Ibu berikan 10 poin. Ada yang ingin menjawab lagi? Satu lagi. Saya, Ibu. Silakan Syakila. Belum optimalnya penegakan hukum lalu lintas, Bu. Oh, betul sekali. Nah, untuk pertanyaan pertama ini, ada 4 yang jawab ya. Ibu kasih poin 10. Ibu tulis dulu ya. Takutnya Ibu lupa. Baik, Ibu. Oke, selamat kepada kalian. Nah, selanjutnya ada pertanyaan lagi nih. Pertanyaan kedua, usia berapa yang umumnya menjadi korban kecelakaan lalu lintas? Ada yang menjawab? Saya, Ibu, saya. Silakan Zezna. Usia 22 sampai 50 tahun, Ibu. Oh, betul sekali. Karena usia tersebut usia produktif ya. Oke, terima kasih Zezna telah menjawab. Ibu kasih poin 10 ya. Ibu tulis dulu. Nah, ada yang ingin menjawab lagi? Halo, ada yang ingin menjawab lagi? Mungkin cukup ya. Selanjutnya pertanyaan ketiga. Berapa target pemerintah mengenai kecelakaan lalu lintas pada tahun 2020? Ada yang ingin menjawab? Saya, Ibu. Silahkan Zweta. 50% target penurunan angka kecelakaan lalu lintas, Bu. Oh, betul sekali. Ibu kasih poin 10 juga ya. Nah, terima kasih kepada kalian yang sudah menjawab pertanyaannya. Nah, selanjutnya Ibu akan memberikan beberapa gambar kepada kalian, yaitu mengenai masalah sosial lainnya ya, selain yang tadi kecelakaan sosial. Nah, ada yang tahu ini masalah sosial apa? Sampah. Sampah. Betul sekali. Bisa kita lihat itu penumpukan sampah ya. Sangat Banyak tidak enak banget ya dipandang. sampahnya. Iya, betul sekali. Karena emang banyak banget juga gitu di Indonesia. Apa sih penumpukan sampahnya, karena banyak sekali gitu ya. Selanjutnya ini ada masalah sosial apa ini? Ada yang tahu? Kemacetan. Kemacetan di jalan. Nah, betul sekali ya, kemacetan di jalan. Nah, di sini ada masalah sosial apa? Anak jalanan. Pengamen. Oh, betul sekali. Nah, dari ketiga gambar tersebut, Ibu akan memberikan tugas kepada kalian, yaitu membuat teks argumentasi yang ada pada ketiga gambar tersebut, yaitu tentang penumpukan sampah,
kemacetan, dan anak jalanan atau pengamen ya. Silahkan kalian pilih salah satunya saja dan dikumpulkan di pertemuan selanjutnya, oke? Baik, Baik, Bu. Baik. Nah, di sini Ibu akan mengenalkan kalian mengenai budaya. Ada yang tahu ini budaya apa? Budaya Indonesia. Jawa. Oh, ini budaya Indonesia mengenai alat tradisional yaitu angklung ya. Oke, di sini Ibu jelaskan saja ya. Tadinya harus kalian karena ini waktunya sebentar lagi. Ibu jelaskan saja. Ini angklung adalah alat musik yang terbuat dari bambu. Alat musik ini mempunyai suara dan irama yang khas. Angklung merupakan gabungan dari beberapa instrumen yang terdiri atas pipa bambu dengan ukuran yang berbeda-beda ya. Cara memainkannya yaitu dengan menguncang-guncangkan alat musik tersebut. Berbagai jenis musik seperti jazz, rock, dan pop dapat dimainkan dengan menggunakan angklung. Pada tahun 2009, angklung ditetapkan sebagai representative list of the intangible cultural heritage of humanity oleh UNESCO. Salah satu tempat pertunjukan angklung yang terkenal adalah Saung Angklung Mang Ujo. Saung Angklung Ujo didirikan pada tahun 1967 oleh Mang Ujo dan istrinya yang bernama Uum Sumiati. Saung Angklung Ujo terletak di kota Bandung ya teman-teman, Jawa Barat. Tempatnya sangat khas karena seluruh hiasan bangunan terbuat dari bambu. Saung Angklung Ujo menawarkan wisata seni dan budaya Jawa Barat. Oke. Di sana kita dapat menari, memainkan angklung, dan menyaksikan pertunjukan seni tradisional Jawa Barat lainnya, seperti tari jaipong, pertunjukan wayang golek, dan yang lainnya. Mungkin itu budaya Indonesia ya. Nanti Ibu akan jelaskan di pertemuan selanjutnya mengenai alat tradisional lainnya. Karena waktunya sudah habis ya, mungkin Ibu cukup sekian dari Ibu. Jangan lupa kerjakan tugasnya minggu depan. Sampai bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itulah video pembelajaran BIPA pada tingkat C1. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Sekian dari saya dan terima kasih telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.